Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam lagi di channel NG Guru Komering. Pada kesempatan sekalisa Haga bercerita tentang asal mula tiuh botung. Simak ya sampai habis. Jadi amun Haga pandai sipa asal mula tiuh botung, simak sampai habis dan di skip video saja ya. Nah, nanti di akhir video buat terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, cerita asal mula berdirinya tiuh botung ya. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Nah, ceritanya mari simak bersama asal mula tiuh botung ya. Jadi asal mula tiuh botung berdasarkan materi muatan lokal budaya Komering modul SDMI kelas 4 semester 1 di halaman 36 sampai dengan halaman 39. Jadi menhaga disimak adik-adik, silahkan lihat bukunya ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Mari pacak nyaksikan terus channel NG Guru Komering. Baiklah, kita mulai yo. Asal usul berdirinya Desa Betung Subonona menti arti ko bahasa Komering harusnya bahasa Komering hoda ya. Jadi ku arti ko bahasa Komering. Asal mula tiuh botung. Tolah botung diaku jak tolah serumpun bambu. Yo dada buluh botung. Buluh balak saya dipakai jolma untuk anggoy laki. Saya paija pokna di podok sosat di tiuh botung. Sejarah togakna tiuh botung ialah penduduk saya tinggal di daerah Sija watolu kalompok di antarana satu Gobul ya dada Keria Indah Kumala, dua Koubang yo dada kelompok Mula Jadi dan Naga Berisang, terus tolu Limus Tobat yo dada kelompok Keria Lumba. Tolu kelompok sina sepakat haga andiri ko tiuh pokna bu gabung jadi sai. Tian waktu sina sepakat nyopok tinggal saya anyal. Saya memungkin ko harga tiguai saya tiuh. Sesuai tradisi zaman paija di nenek moyang waktu sina tiap wat saya sidokah maka harga tiada ke upacara. Carana nyamboli kambing angguai serabi siau serabi handa. Jaksanho budoa membaca doa bersama bukilu petunjuk jak sai kuasa. Radu sina salah sai moyang mangsa petunjuk yodada petunjukna wat saya haga ratong jolma jak liba pakai raki batang tobu. Rina ngusung sisu baru gahanda. Jolma sinada pok haga kilu tulung ngaramalko pok saya holau haga angguai tiuh dipa. Kuulangi yo. Jadi gadusina salah saya mulyangna mangsa petunjuk yo dada petunjukna wat saya haga ratong jolma jak liba tiuh pakai raki batang tobu. Rina ngusung sisu baru gahanda. Jolma sinada pok haga kilu tulung ngaramalko pok saya holau ga angguai tiuh. Nah sejak sina bu hari-hari Indah Kumala saya dituha-tuha ke waktu sina nunggu karatongan jolma saya haga ratong. Rupana tuan nihan, api saya diharap ko ratong nihan. Ratong da jolma jak liba pakai raki saya jak batang tobu ri ngusung sisu baruga.
sesuai gi petunjuk jona. Jelma sai makai raki jona ti ajak singgah mingi jak sanho dicerita koda api sai hajat para muyang jak sanaho jelma sina bukiluan ia haga kilu sai bai haga dijadi kona anggoman. Mbak na yakin sungguh-sungguh hati para muyang pada waktu sina tian setuju. Ngayon ko jelma sina milih bai sipa sai di kagoringina. Jak sanho sai sipa bai sai dipilih na jelma tuhana haga nganikah kona. Aneh na sai dipilih na layon bai saya dikumpul ko tapi ya milih bai saya kok tilijung ko bak penyakit kusta. Bai sina tolah na marbiah bulan. Kas anggoman kriya indah kumala. Adik du batin pulung anak raja payung bumi. Nah, bakna kok sepakat laju si dokah nyambolih kambing ri muni anggoi serabi siau ri serabi handak ri sarana barihna sai ti perloko untuk si dokah. Waktu si dokah ti mulai ratong da petunjuk jak sai kuasa. Petunjukna wat tolu pok sai holau ti jadi kotiuh ya ada satu sai gobul. Jadi sai nomor pertama gobul. Maksudna amon diguai tiuh di gobul jol mana bola makmur kayo-kayo aningna pendudukna mih cuti. Sai kedua goubang. Maksudna amon diguai tiuh di goubang, di koubang jol mana gagah ri berani, kuat ri kobol tapi pendudukna goh-goh cuti. Nah, terus saya ketolu di bambu betung. Maksudna amon anggoi tiuh di bambu botung pendudukna lamon. Ri munih rami tapi huri tian sederhana. Nah, radu anjelas ko ramalan na jelma sina amit haga nausko kalapahanana gu liba cakak raki luot. Rupana jelma sina kabarna yo dada puyang tuan di Pulau Campang 3 Ganta. Nah, 6 bulan selanjutnya ti haluda marbiah bulan di pok ti asing kona. Kok hamil ri namuni haban kustan aja kok hoda. Nah, bak sina saling tuduh da muyang waktu sina. Waktu ditanya di marbiah bulan siapa saya angguai na hamil. Jawabna maangka sai pun jolma saya angguai na hamil. Mi setiap harani holau ri dibingi holau ya nyoli cahaya wah-wah norangi badanna seolah-olah cahaya sina mancar jak langit. Andongi carita jak merbiah bulan sina kaunyin muyang mak percaya. Jak sanho ti aku da kesimpulan ti usung da merbiah hagu pulimbang haga ti sorah ko di Raja Suhunan. Bakna peraturan siapapun saya hamil maangka jolma saya ngahamilina harus disorah ko di raja untuk ngunjuk hukuman untuk si merbiah jona. Nah, waktu lapah gu pulimbang pakai biduk pas tunggu di Campang 3 biduk tian ti sangkut. Pas ti sopok-sopok mak ti halu pok na nyangkut. Tilijung ko mak kajulung, ti julung ko mak kajulung. Mak bugorak tunggu di biduk mak kucil. Wat bakas tuha podok pok nyangkut na biduk sina ya butanya jakpa ri haga gupa kutina ri adok saya diusung kutina cakna. Para muyang sa jelas kona adok saya diusung tian haga ti dipatian. Begitu ko andongi cerita jak para muyang ho bakas tuha saya ngomong ko bakas tuha sina ngomong ko monjuk sina mulang da kuti gu hulu. Bakna diingok ko kuti merbiah bulan sija kok ku kilu di kuti.
waktu kuti kilu ramal pok tiuh pai jari na anak saya dikandung merbiah sija yo dada makripatku amun ya lahir nanti tolah ko ya si Rijal atau Tuan Rijal sinada saya haga notap ko tiuh kuti nanti cak bakas tuha sina. Saradu andongi jak bakas tuha jona lapang dah hati para muyang saya haga ngantak merbiah bulan jona. Lo bonda rasa rabai ragu tian. Mak karasayan losu tian muloh hulu. Waktu sinada biduk tian kucil jak sangkut na. Nah, pas tunggu ditiuh di pok si tian dicerita koda api sing terjadi ditiuh di warga tiuh. Pira bulan kemudian lahir dah sanak saya tolah nama Aripat terus dijuk tolah Tuan Rijal. Jak umakna tolah nama merbiah bulan. Lahir na bayi sina makwat rang rahim umakna tapi jak samping kanan ambolah tanihi umakna makai sebiji pari ho padi. Tuan Rijal dibalak ko kamamana yo dada batin pulun. Jak roni ia nunjuk ko kalebihanna. Ya ngalaku ko tanding ri kamamana yo dada waktu sina ngaku burung sarindit saya kok mati. Saya sina diumban ko kamamana. Manuk sina ya, manuk jak sikam rasuan. Manuk sina dipicit-picit na, diurut-urut na, bak si Tuan Rijal jona. Nah, jak san hobung sina hurik lagi. Tuan Rijal Tuan Rijal kilu di kamaman na bak na ya haga ngonjuk mongan manuk sarindit sina jona. Tapi kamaman na nyawa ko burung sina kok mati namuni kok tiumban ko juk sipa haga mongan. Tapi Tuan Rijal terus maksa ki haga kilu mongan untuk ngonjuk burung na mongan. Nah, pas dijuk kona rupana burung sina pacak mongan. Nah memang huri nihan bak kuasa dan kesaktian saya Tuan Rijal jona. Bak na yakin bahwa burung jona kok mati pacak huri lagi. Batin pulun laju nganggap kejadian sina juk cambuk bagina bahwa Tuan Rijal sahaga nunjuk ko kahibatan na. Nah, waktu segerombolan burung belantik tiliu disul dah batin pulun. Dijajak jak sanho di kayon kona singgah di punguna. Waktu sinaho burung belatik sina muloh. Jak sanho singgah di pungu batin pulun. Nah, jak sanho Tuan Rijal di kain kona ngaku burung sai digoringina sambil maha Tuan Rijal dalih ngomong ko gaduda paman nyak ngaku sai gue kawan sarindit sai kok wadija. Jak sanho burung sai barih di kain kona tau bang bak batin pulun. Tapi batin pulun sama ngerasa loga ri kejadian saya dihaluina. Diajak nada Rijal sa nyuborang sungai. Haga ratong ditiuh saya saborang. Batin pulun ambon tangko kain diunggak sungai. Jak sanho ya cakak sedangko ujung kainnya diangkat nadi jadi kona layar. Jak sanho ya ngomong ri Tuan Rijal. Iat dari Rijal payu kita nyuborang cak batin pulun. Tuan Rijal iot ri kamamana. Lapah di belakang ri telapak kukut na. Dunggak uwai mak tinggolom. Nah, nyolik kejadian sina kamamana muloh lagi bakna kok tunggu di suborang. Maksudna ia haga ninggal ko say Tuan Rijal jona. Tapi Tuan Rijal pandai. Maksudna bahwa say Tuan batin pulun sajona haga ninggal ko Tuan Rijal. Nah, karena ia pandai maksud pamanna ia gancang lumpak di balik kona pamanna ya di balik kok pamanna di balik kok mamangna
Ya kilu babai ngomong ko pamandang tinggal konyak di saborang. Jak sanho tunggu datian di saborang muloh. Kejadian sina rupana dikapandai jelma tiuh kehebatan Tuan Rijal. Jak sanho iya kok balak Tuan Rijal hobina ngingun asu. Asu saya diinguna balak bono. Waktu Tuan Rijal lapah pok sidokah di rasuan, asu du Tuan Rijal saya balak jona, kalah cangkolang. Waktu Tuan Rijal mulang jak pok sidokah diceritakan kejadian jona di kamamana batin pulun ri jolma sangat tiu. Walau asu Tuan Rijal balak amun dihorup asu-asu roni kalah hoda. Bak kejadian sina jadi pemikiran kaunyin nenek moyang paija ngaku kesimpulan bahwa angguai tiuh di bambu botung mari haropanna penduduk rami walaupun huri sederhana. Sina cerita asal mula tiuh botung berdasarkan buku Muatan Lokal Budaya Komering Modul SDMI kelas 4 semester 1 jak halaman 36 sampai dengan 39. Tojang masih cerita nana. Tunggu sina cerita dalam bahasa Kumoring. Nah, amun misalnya saya andongi sajelma Kumoring mesti kok noduh ada kautina. Nah, berhubung saya andongi sama kaunya najoma Kumoring, jadi harus diartikan dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti api saya kucawa ko dalam bahasa Indonesia sa jona goh-gona hautina goh-goh bono ri saya kucita ko dalam bahasa Kumoring. Nah, juk sipap arti dalam bahasa Indonesia juk sa cerita. Nah, baiklah, tadi saya sudah bercerita dalam bahasa Komering ya, asal usul berdirinya Desa Betung. Nah, kali ini saya akan bercerita asal mula berdirinya Desa Betung berdasarkan modul Muatan Lokal Budaya Komering, belajar bahasa Komering, modul SDMI kelas 4 semester 1 pada halaman 29 di kegiatan belajar 5 halaman 29 sampai dengan 32. Kalau tadi saya sudah menceritakan dalam bahasa Komering, maka kali ini saya akan bercerita dalam versi bahasa Indonesia. Disimak ya, ini persis sama dengan yang tadi saya baca dalam bahasa Komering ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama Betung diambil dari nama serumpun bambu, yaitu di Desa Betung, bambu besar yang sering digunakan orang untuk membuat rakit yang dulu letaknya terdapat di dekat balai Desa Betung yang sekarang ini. Sejarah berdirinya Desa Betung adalah penduduk yang mendiami daerah ini terdiri dari 3 kelompok, antara lain 1. Gabul terdiri dari Keria Indah Kumala. 2. Koubang terdiri dari kelompok Mula Jadi dan Naga Berisang. 3. Limus Tobat terdiri dari kelompok Keria Lumba. Ketiga kelompok itu sepakat untuk mendirikan sebuah dusun, tempat bergabung menjadi satu. Mereka di waktu itu sepakat untuk mencari tempat pemukiman baru yang memungkinkan untuk dibuat satu dusun. Menurut tradisi lama di zaman nenek moyang waktu itu, setiap ada hajatan maka diadakan upacara terlebih dahulu dengan cara memotong kambing, membuat serabi merah, serabi putih, lalu berdoa atau bertura-tura dalam bahasa Komering memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Setelah itu, salah seorang puyang atau nenek moyang mendapat petunjuk. Adapun petunjuknya akan datang seorang dari Udik dengan memakai rakit, batang tebu dan membawa ayam beruga putih, dan orang itulah tempat meminta tolong untuk meramalkan tempat mana yang baik untuk dibuat suatu dusun. Sejak itu berhari-hari Keria Indah Kumala sebagai orang yang dituakan pada masa itu menunggu kedatangan orang tersebut. Rupanya memang betul apa yang diharapkan.
orang yang ditunggu datang juga. Datanglah seorang dari Udik dengan mengendarai rakit yang dibuat dari batang tebu dan seekor beruga putih yang dibawanya sesuai dengan petunjuk tadi. Orang yang mengendarai rakit tadi diajak mampir dan bermalam. Selanjutnya diceritakanlah hajat para muyang kepada orang tersebut, dan rupanya orang tersebut menyambut baik apa yang diharapkan para muyang itu, dan orang tersebut pun mengajukan permintaan, yaitu meminta seorang perempuan untuk dijadikan istrinya. Karena keyakinan kesungguhan hati para muyang itu, mereka menyetujui dan mempersilahkan orang tersebut untuk memilih gadis mana yang ia sukai. Dan bagi orang tua gadis yang dipilihnya nanti akan tidak keberatan untuk mengawinkannya. Anehnya, pilihan orang tersebut bukan pada para gadis yang dikumpulkan, tetapi ia memilih seorang perempuan yang telah diasingkan atau ditinggalkan karena penyakit kusta, dan perempuan itu bernama Marbiah Bulan, yakni mantan istri Keria Indah Kumala, adik perempuan dari Batin Pulun, anak Raja Payung Bumi. Karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sedekah dan penyebutan itu dimulai dengan memotong kambing dan membuat serabi abang serta serabi putih dengan segala sarana yang diperlukan untuk persedekahan itu. Nah, setelah penyebutan itu dimulai, timbullah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Adapun petunjuk tersebut dimulai dengan timbullah petunjuk tersebut ada 3 tempat yang baik apabila dibangun dusun. Adapun tempat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Gabul, maksudnya apabila dibangun desa di Gabul, maka orangnya akan makmur dan kaya raya, tetapi penduduknya sedikit. Yang kedua, Korbang, maksudnya apabila dibangun desa di Korbang, orangnya akan gagah dan berani, kuat dan kebal, tapi penduduknya sedikit. Kemudian yang ketiga, Bambu Betung, maksudnya apabila dibangun dusun di Bambu Betung, maka penduduknya akan banyak dan ramai dengan penghidupan yang sederhana. Setelah menjelaskan hasil ramalannya, orang tersebut pamit untuk meneruskan perjalanan ke arah Ilir dan menaiki rakit yang rupanya orang tersebut kabarnya adalah Puyang Tuan di Pulau Campang 3 sekarang ini. 6 bulan kemudian diketemukanlah Marbiah Bulan di tempat pengasingannya sedang mengandung, dan penyakit kusta yang dia derita sudah sembuh. Nah, maka saling tuduhlah para muyang waktu itu. Setelah ditanyakan kepada Marbiah siapa yang membuatnya seperti itu, dia pun menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang membuatnya seperti ini. Hanya saja setiap hari baik dan malam baik, saya melihat ada cahaya terang yang menerangi di sekelilingku, dan seolah-olah cahaya itu memancar dari langit. Seperti itu. Mendengar keterangan dari Marbiah Bulan itu, para muyang merasa kurang percaya, dan akhirnya diambil kesimpulan bahwa akan dibawa ke Palembang untuk diserahkan kepada Raja Suhunan. Karena peraturannya pada waktu itu tersangkut Karena peraturan pada waktu itu, barang siapa yang mengandung tidak diketahui siapa yang memperbuatnya harus diserahkan kepada raja, sebab rajalah yang akan memutuskan apa hukumannya. Dan setelah berangkat menuju Palembang dengan memakai perahu, dan sewaktu tiba di desa Campang 3, perahu tersebut tersangkut dan dicari-cari di mana tempat tersangkutnya.
perahu tersebut dan tidak ditemukan. Maaf. Dan setelah berangkat, saya ulangi ya. Dan setelah berangkat menuju Palembang dengan memakai perahu, dan sewaktu tiba di desa Campang 3, perahu itu tersangkut dan dicari-cari di mana tempat tersangkutnya perahu tersebut dan tidak ditemukan. Didorong tidak bisa bergerak dari sore sampai ke pagi, perahu tersebut tidak juga mau lepas. Tiba-tiba turunlah salah seorang yang sudah tua di dekat tempat tersangkutnya perahu tersebut dan menanyakan dari mana mereka itu dan mau kemana, serta bawa barang apa yang mereka bawa. Nah, para muyang pun menjelaskan tentang apa yang dibawa dan maksud tujuan mereka. Dan setelah mendengar penjelasan dari para muyang tersebut, orang tersebut berkata, "Kalau begitu, kembalilah kalian ke hulu, sebab kamu tidak ingat bahwa Marbiah bulan itu sudah saya minta kepada kamu. Di waktu kamu minta ramalkan tempat membuat dusun dahulu, dan yang dikandung Marbiah itu adalah makrifatku. Kalau ia lahir nanti, namakanlah ia si Rijal atau Tuan Rijal. Dan itulah yang akan menetapkan dusun kamu nanti." Jadi maksudnya Tuan Rijal ini nanti akan menetapkan asal mula dusun Betung itu ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari orang tua tersebut, lapanglah hati para pengantar Marbiah tersebut. Hilanglah rasa takut dan keraguan mereka. Dengan lapang hati, tidak terasa payah mereka berangkat kembali ke hulu, dan ketika itu juga perahu mereka terlepas dari sangkutnya. Setelah sampai di tempat di dusunnya, diceritakanlah apa yang telah terjadi terhadap diri mereka dan pada segenap warga kampung. Dan beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi yang bernama Haripat dengan diberi gelar Tuan Rijal dari seorang ibu yang bernama Marbiah Bulan. Konon diceritakan kelahiran bayi tersebut tidak melalui pintu rahim ibunya, tapi keluar dari samping kanan dengan membelah perut ibunya dengan menggunakan sebiji padi. Tuan Rijal dibesarkan oleh pamannya, yaitu Batin Pulun. Sejak kecil dia sudah menunjukkan kelebihannya. Kelebihannya itu terbukti setelah ia melakukan tanding penguasaan dengan pamannya. Di antaranya adalah suatu ketika Tuan Rijal memungut burung serindit yang sudah mati, dan burung itu sudah dibuang oleh pamannya. Burung itu dipijit-pijit dan diurut-urut oleh Tuan Rijal, dan burung itu hidup kembali. Selanjutnya Tuan Rijal meminta nasi kepada pamannya dengan maksud akan memberi makan burung serindit tadi. Tapi pamannya menjelaskan bahwa burung itu telah mati dan dibuang, jadi tidak mungkin bisa makan. Tetapi Tuan Rijal tetap mendesak meminta nasi untuk memberi makan burung tersebut. Setelah diberi nasi, memang betul-betul burung itu bisa makan dan hidup kembali. Pamannya heran dengan penguasaan atau kesaktian Tuan Rijal, sebab ia yakin bahwa burung itu sudah mati dan hidup kembali, dan Tuan Pulun pun menganggap kejadian itu merupakan cambuk baginya oleh si Tuan Rijal untuk menunjukkan kesaktiannya. Nah, tiba-tiba lewatlah sekawanan burung belati di depan mereka. Lalu burung belati itu pun disiul oleh Batin Pulun dan disuruh hinggap di atas lengannya. Ketika itu burung belati pun kembali dan berlabuh di atas lengan Batin Pulun. Lalu Tuan Rijal disuruh Batin Pulun untuk mengambil burung yang ia sukai. Sambil tertawa, Tuan Rijal pun mengambil salah satu dengan mengatakan, "Cukuplah paman, saya mengambil satu burung buat teman burung serindit yang sudah ada ini." Lalu burung yang lainnya disuruh terbang oleh Batin Pulun. Kita lanjut ya.
Tetapi batin Pulun tidak merasa puas dengan kejadian yang dialaminya ini. Kemudian ia mengajak Tuan Rijal ke seberang sungai guna untuk berkunjung ke kampung yang ada di seberang. Batin Pulun pun membentangkan kainnya di atas sungai dan lalu ia naik, sedangkan ujung kainnya itu diangkat untuk dijadikan layar. Lalu ia berkata kepada Tuan Rijal, "Ikutlah Rijal, mari kita ke seberang." Dan Tuan Rijal pun mengikuti pamannya berjalan di belakang dengan telapak kaki di atas air dan tidak tenggelam. Melihat kejadian itu, pamannya kembali berbalik setelah sampai di seberang dengan maksud meninggalkan Tuan Rijal. Tetapi Tuan Rijal tahu maksud dari pamannya tersebut, dan ia dengan cepatnya melompat di atas punggung pamannya dan minta gendong sambil ia berkata kepada pamannya, "Paman, saya jangan ditinggalkan di seberang." Dan akhirnya sampailah mereka di seberang kembali. Kejadian-kejadian ini rupanya diketahui oleh penduduk kampung tentang kesaktian Tuan Rijal tadi. Dan setelah dewasa, hobi Tuan Rijal adalah memelihara anjing. Anjing peliharaannya besar sekali, hampir setinggi pinggang. Suatu ketika Tuan Rijal pergi kondangan di daerah Rasuan. Anjing tadi dikeroyok oleh anjing lainnya yang badannya lebih kecil dari anjing Tuan Rijal. Karena dikeroyok tadi, anjing Tuan Rijal yang besar pun mengalami kekalahan dan melarikan diri. Setelah Tuan Rijal pulang dari kondangan tersebut, diceritakanlah kejadian tersebut kepada pamannya, Batin Pulun pun dan segenap warga kampung. Maksudnya diceritakan kejadian tersebut kepada pamannya Batin Pulun dan segenap warga kampung. Walaupun anjing Tuan Rijal besar, kalau sudah dikeroyok oleh anjing lainnya akhirnya kalah juga, katanya. Dengan kejadian itulah menjadi titik tolak inspirasi pada nenek moyang terdahulu dan menyimpulkan memilih tempat untuk membuat dusun di Bambu Betung dengan harapan agar penduduknya di kemudian hari menjadi ramai dengan penghidupan yang sederhana. Nah, demikian tadi ya cerita tentang asal-usul Desa Betung dalam bahasa Indonesia. Semoga ini dapat membantu teman-teman semua belajar bahasa Komering dengan baik. Demikian dari saya. Oya yang belum subscribe, bantu subscribe ya supaya channel ini dapat terus berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.